Mungkin bisa maaf Kak, tadi sinyalnya agak buruk. Nggak apa-apa. Di sini juga Bisa dimulai Kak. Maaf. boleh sebentar. Ini laptop saya juga yang satunya nge-lag nih. Jadi saya pakai laptop sekolah. Laptop sekolahnya juga agak nge-lag juga ini. Sebentar. Baik. Iya soalnya kan di Jember sama di Banyuwangi itu kan suka hujan tiba-tiba kayak gitu sih Kak. Jadi ngaruh juga di sinyal sih. Udah bisa dimulai Kak? Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah hari kemarin ya. Hari Senin saya mohon maaf sekali karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan dan keadaan kesehatan juga kurang mendukung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk materi yang luar biasa, mata kuliah yang penuh fighting ya, penuh ikhtiar begitu. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di malam hari ini di hari ke-13 ya di bulan November 2021. Insya Allah hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir kalau nggak salah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali teman-teman sekalian di belajar bersama mata kuliah metode Namrik kode mata 42134 SKS yang terdiri atas 12 modul. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sekali lagi saya mengaturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau belajar bersama. Di sini saya hanya membantu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah ini dan insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi supaya teman-teman lebih semangat begitu saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama di akhir penghujung pembelajaran kita yang insya Allah di bulan Desember nanti ya saya sudah siapkan e-book buat teman-teman belajar metode Namrik dengan menggunakan aplikasi Python. Yang kedua, bagi teman-teman nanti yang memang sesuai dengan absen yang sudah saya punya selama pertemuan pertama sampai saat ini, insya Allah saya sudah mengantongi nama-nama teman-teman yang insya Allah nanti teman-teman yang rajin sekali menghadiri belajar bersama, kemudian aktif mengikuti, kemudian sedikitlah berdiskusi kecil-kecilan, insya Allah saya siap bantu nanti kalau sudah waktunya TAP dan Karil, insya Allah. Saya diingatkan ya, teman-teman nanti kalau teman-teman sudah waktunya TAP atau Karil bisa menghubungi saya nanti. Itu teman-teman sekalian. Langsung saja kita mulai untuk pertemuan pada malam hari ini. Saya mengejar materi yang akan saya bahas ini adalah materi sistem persamaan linear, kajiannya tetapi dengan pendekatan metode numerik. Prasyaratnya adalah teman-teman sudah
mempelajari dasar sistem persamaan linear ini di mata kuliah aljabar linear elementer 1. Insya Allah teman-teman masih ingat ya, atau mungkin teman-teman saat ini ada yang masih nempuh mata kuliah tersebut. Saya kira ini cukup membantu teman-teman nanti ketika mempelajari mata kuliah ini. Pengetahuan teman-teman yang sudah teman-teman ini ya kuasai, atau mungkin teman-teman masih ingat materinya di mata kuliah aljabar linear elementer 1, ALI 1, bisa teman-teman pakai kembali konsep-konsep tersebut untuk membahas mata kuliah ini di modul ketiga. Meskipun nanti pendekatannya lebih banyak ke numerik, tetapi konsep-konsep bagaimana teorema tentang operasi baris elementer, begitu kemudian teorema matrik eselon, matrik eselon reduksi itu juga kita akan pakai ketika kita nanti membahas materi ini. Di materi ini nanti teman-teman saya kira mungkin di tuton sudah dibahas ya. Saya lihat di tuton sudah sampai di materi nilai eigen ya. Bismillah nanti saya coba untuk di pekan ini atau pekan berikutnya, meskipun kalau misalnya saya tidak sempat memberikan Zoom-nya, saya coba untuk memberikan resume-nya atau memberikan video singkat. Insya Allah kalau saya sempat membahas masalah faktor dan nilai eigen, yang mana materi ini sudah dibahas di aljabar linear elementer 2 teman-teman. Nah, di SPL ini saya lihat di modul modul Magnum kita temukan ada sistem persamaan linear bagian pertama, kemudian sistem persamaan linear bagian kedua, dan sistem persamaan linear yang bagian ketiga. Di bagian pertama ini sangat care banget ya, teman-teman sudah membahas ini di bangku SMA maupun di semester-semester awal di UT. Ada metode Cramer dan metode eliminasi Gauss, ada metode eliminasi Gauss-Jordan dan metode inverse matrix. Kemudian di bagian kedua ada metode dekomposisi LU, kemudian ada sistem persamaan tridiagonal. Di bagian ketiga ada kita punya metode Jacobi dan ada metode Gauss-Seidel begitu. Baik, sebentar ini saya cek dulu. Baik, teman-teman sekalian, untuk materi ini sebenarnya materi ini sudah apa ya? Oke, sebentar ini Mbak siapa ini? Oke, ini dari Banyuwangi ya, sebentar. Co-host ya. Bentar. Sebentar, saya cek dulu. Mbak Rafika ya, sebentar Mbak Rafika. Mbak Rafika. Ini. Co-host. Yes. Sudah Mbak Rafika sudah saya jadikan co-host, bisa di share screen lagi. Baik, silakan. Sambil menunggu Mbak Rafika, gitu, saya akan mencoba mengingatkan teman-teman bahwa materi-materi yang akan kita bahas ini adalah materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di aljabar linear elementer 1 dan materi aljabar linear elementer 2. Sehingga nanti saya akan lebih banyak mengingatkan teman-teman aja sih teori-teorinya begitu. Sedangkan untuk langkah-langkah pendekatan metode numerik saya kira cukup mudah kalau teman-teman cek di buku ya. Di modul sudah sangat jelas sekali buku yang dibuatkan oleh siapa? Pak Mul ini udah cukup lumayan lah. Baik, Mbak Rafika sudah ready kah? Kalau sudah boleh di share screen-nya. Kalau belum saya mungkin coba, tadi saya nyari ini nih, nyari modul modul metode numerik yang pernah dikasih teman-teman. Ini kebetulan saya laptopnya pakai laptop sekolah nih. Jadi
apa namanya, buku modul E, modul Magnumnya nggak di saya nih. Ada di kayaknya di laptop satunya. Kebetulan laptop satunya nggak bisa dipakai. Terlalu berat kayaknya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita bicara metode Kramer ya, maka kita tidak akan apa namanya, tidak akan lepas dari tentang metode yang pernah kita pelajari di aljabar linear elementer 1 begitu. Kita temukan di situ mencari nilai-nilai dari variabel x, y atau x, y, z begitu ya, dengan pendekatan-pendekatan determinan, kemudian ada juga dengan menggunakan penambahan dua kolom lagi pada suatu matriks begitu di matriks koefisien lengkapnya. Saya kira konsep-konsep itu sudah kita pelajari di materi kita, yaitu materi sebelumnya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali materi-materi yang sebenarnya bisa teman-teman ambil, bisa ambil dari YouTube, bahkan dari SlideShare, kemudian dari Massachusetts University ya, ada MIT yang sebenarnya modul-modulnya saya lihat itu cukup banyak sekali yang menjelaskan tentang penyelesaian SPL dengan pendekatan metode numerik. Nah, maka pada malam hari ini saya tidak mau membelakangi atau menolak berbagai macam teori yang sudah disampaikan oleh berbagai sumber begitu. Jadi saya lebih banyak akan mengkaji dari sudut pandang pemahaman saya, terutama dari pendapat modul teman-teman. Oleh karena itu, mari kita akan buka bersama-sama materi kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan mulai segera. Mbak Rafika masih belum ready ya untuk share screen-nya ya? Baik, sepertinya Mbak Rifka. Di HP itu koneknya kesusahan. Baik, saya dulu ya. Bismillah. Ini juga punya saya agak rewel soalnya. Iya. Baik. Maaf teman-teman, ini masih saya coba tarik data dari yang sudah dikirim materinya. Ini kebetulan kok sinyalnya atau memang laptopnya ya masih lama sekali masuknya. Sebentar. Maaf Mas Roni, bisa jadiin aku host biar aku aja yang share screen. PPT-nya udah dikirim ke aku. Siap. Ini siapa nggih? Dengan Mbak siapa? Anak Sultan.
Lastri, Mas Lastri. Siap, siap, siap. Sebentar, sebentar. Ya. Mbak Lastri, siap. Mbak Lastri. Oke. Anak Sultan ya? Iya, betul, Siap. Mas. Oke, saya jadikan co-host ya. Bismillah. Baik, sampun Mbak. Maaf, Mas, jadiin host. Jangan co-host. Kalau co-host nggak bisa share screen dari HP. Oh gitu ya, host aja ya. Heeh. Baik. Sebentar, sebentar, Mbak. Mbak host. Baik. Sampun. Nah, sampun Mbak. Ya, sampun ya Mbak. Oke. Teman-teman bisa kelihatan nggak sih? Di Zoom, Mbak. Ya udah kelihatan. Sudah terlihat, Pak. Baik. Ini mata saya yang kekecilan bagaimana nih? Itu sudah di Zoom ya Mbak ya? Sudah besar ya? Oh gitu tampilannya. Landscape. Ya, sebentar. Oke, ditunggu. Nah, ini Mbak. Ini yang jelas nih. Baik, kita mulai teman-teman. Secara maraton ya, kita akan bahas sistem persamaan linear dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Kita mulai dari bagian kedua, di halaman kedua. Yang pertama, kita akan melakukan pendekatan eliminasi Gauss-Jordan ya. Baik, saya mulai. Teman-teman, untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear yang nanti pendekatannya dengan menggunakan metode numerik, salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalau teman-teman masih ingat, hasil akhir dari metode eliminasi Gauss-Jordan akan menjadi matriks echelon dan matriks echelon reduksi. Nah, metode ini kalau menggunakan tinjauannya metode numerik menggunakan prinsip transformasi matriks. Ini bisa nggak Mbak itu digeser tuh? Please move this window away from shared application. Diseret mungkin atau ada tanda silang di situ bisa. Oke, saya lanjutkan. Halaman kedua ya Mbak. Ya, kembali ke halaman kedua. Ini halaman kedua nggak sih? Ya betul ya, halaman kedua ya. Baik. Kita mulai yang pertama. Bentuk umum sistem persamaan linear kita udah paham ya. Bisa kita tulis menjadi
koefisien dari X1 adalah A11 misalnya, ditambah dengan A12 untuk koefisien dari variabel X2, ditambah dengan dan seterusnya, sampai dengan ditambah dengan A1NXN sama dengan B1. Kalau melihat dari pola penulisan indeks ini, kita udah diarahin ke mana teman-teman? Nah, kita udah diarahin kepada letak unsur matriks ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat A11 ini berarti koefisien dari X1 untuk A11 ini adalah unsur koefisien yang ada di baris pertama, kolom pertama. Berikutnya juga baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai baris pertama, kolom ke N. Kemudian yang kedua, kita lihat ada sistem persamaan linear lagi dengan koefisien A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah dan seterusnya ditambah A2NXN sama dengan B2. Dari sini kita lihat bahwa koefisien dari X1 pada persamaan kedua adalah A21, di mana A21 ini kalau kita letakkan di matriks nanti adalah unsurnya terletak di baris kedua kolom ke-1. Begitu juga dengan unsur A22 X2, ini adalah koefisien dari X2 yang mana letak dari koefisien A22 ini ada di baris kedua kolom kedua. Begitu seterusnya sampai nanti koefisien A2NXN. Artinya A2N ini adalah koefisien dari XN di mana A2N ini adalah unsur di baris kedua kolom ke N. Seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti kita akan temukan persamaan yang terakhir yang polanya adalah AN1X1 di mana N ini adalah baris, 1 adalah kolom yang merupakan koefisien dari X1, sedangkan sekian A dari koefisien X2 adalah AN2, di mana N ini adalah baris dan 2 ini adalah kolom. Begitu seterusnya sampai nanti kalau kita lihat tarik sebuah garis garis diagonal, kita akan temukan bahwa A itu unsurnya adalah MN dari XN dan seterusnya sampai BN begitu. Ini yang share screen hilang lagi ini. Ya, hilang lagi nih, Mbak siapa ya? Maaf ya teman-teman, lagi ada kesalahan teknis. Tadinya kan aturannya aku yang harusnya share screen, nggak tahu akunya kelempar, Vika-nya malah masuk. Jaringan dianya yang kayaknya. Siap. Tunggu akunya dijadiin host dulu baru bisa aku share screen. Ya, teman-teman sekalian, kayaknya malam ini saya lebih gini aja, biar lebih cepat ya, karena memang masing-masing ada sinyal-sinyal yang memang cukup berpengaruh. Saya ajak yang share screen deh, sebentar. Ya, sudah bisa kah, Mbak? Gimana? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Saya lanjutkan. Halaman kedua ya, Mbak. Kurang ke atas sedikit. Terus. Nah, udah. Ke atas lagi, Ke atas lagi. Halaman kedua. Nah, ini. Ya, itu. Sehingga kalau kita amati baik-baik bentuk matriks dari sistem persamaan linear tadi yang kita bacakan koefisien per baris dan kolomnya,
kita akan temukan sebuah persamaan linear yang sudah umum ya, yaitu A kali X sama dengan B, di mana matriks A ini adalah matriks koefisien dari unsur X1, X2, dan Xn. X ini adalah matriks yang menghimpun X1, X2 sampai ke Xn, dan B ini adalah matriks dari konstanta B1, B2, dan Bn seterusnya, begitu teman-teman sekalian. Sehingga kalau yang seperti saya sampaikan tadi, bisa dicek di bagian bawah dari keterangan itu. Lanjut ke bagian ketiga. Oke. Yang pertama adalah kita di sini menyelesaikan persoalan SPL dengan menggunakan pendekatan eliminasi Gauss ya. Menggunakan pendekatan eliminasi Gauss. Kebetulan di sini serialnya serial lengkap, yaitu eliminasi Gauss Jordan begitu. Teman-teman sekalian, penyelesaian SPL dengan menggunakan metode Gauss Jordan itu pada dasarnya adalah mentransformasikan suatu matriks A ke bentuk matriks satuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mencoba mendefinisikan, mencoba menyelesaikan begitu ya, sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sebenarnya teman-teman ini akan mentransformasikan suatu matriks A menjadi matriks satuan, itu yang pertama. Dan kemudian daerah B, yang mana tadi daerah B itu adalah konstanta dari B1, B2, dan Bn seterusnya itu akan kita transformasikan menjadi B aksen. Sehingga B aksen inilah yang akan menjadi matriks penyelesaian dari matriks sistem persamaan linear begitu. Ini kayaknya hilang lagi ya. Baik. Sebentar, saya mau punya solusi yang lain nih. Bentar ya teman-teman ya. Saya izin share screen dulu. Ya, punya saya juga hilang lagi nih teman-teman. Tidak tahu kenapa ini. Baik, Mbak, yang tadi mau di-share bisa di-share kembali. Oh iya Kak, baik. Iya. Ini sambil nunggu nih. Punya saya error lagi nih juga. Udah ya Kak. Ya, sebentar Mbak.
Oke. Sambil menunggu di tayangan laptop saya masih muter-muter ini, teman-teman bisa lihat di screen. Silakan. Ini udah. Ya, di layar saya belum kelihatan, Pak, karena ada something wrong dengan. Lanjut aja, Wes. Di apa namanya? Share screen-nya, Mbak. Nggak apa-apa, saya sambil ngamati dari sini. Baik. Oke, ya. Betul, yang itu. Baik, saya ulang kembali. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini pada dasarnya akan merubah, teman-teman, mentransformasikan bentuk matriks koefisien lengkap A tadi menjadi matriks satuan. Nah, kita udah paham tuh di aljabar linear elementer 1. Ketika kita mentransformasikan dari A menjadi matriks satuan, berarti kita harus melakukan yang namanya operasi baris elementer menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti itu. Kemudian faktor B, konstanta B, ketika matriks A koefisien lengkap itu kita transformasikan menjadi matriks satuan, maka matriks B ini juga nanti akan bertransformasi sehingga matriks B ini menjadi matriks penyelesaian dari SPL begitu. Baik. Seperti yang dicontoh misalnya ya, kita lihat di contoh pertama. Di contoh pertama itu kita lihat ada 3 persamaan linear begitu. Yang pertama ada persamaan pertama, koefisien A-nya adalah 5, negatif 2 dan 2 untuk koefisien X2 dan X3. Sementara B1-nya adalah 7. Kemudian persamaan kedua, koefisien dari X1-nya 2, koefisien dari X2-nya adalah -1, dan koefisien dari X3-nya adalah 1. Kemudian B2-nya adalah 3. Sementara di persamaan yang ketiga, kita punya koefisien X1-nya adalah 3, koefisien dari X2-nya adalah 2, dan koefisien dari X3-nya adalah 1. Sementara itu, B3-nya adalah 10. Sehingga kalau misalkan ini kita buat matriks lengkapnya, bisa digeser ke bawah, Mbak, matriks di halaman berikutnya. Iya. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan rumusan awal tadi, matriks A lengkapnya dari baris pertama sampai baris ketiga adalah 5, negatif 2, 2, 2, min 1, 1, dan 3, 2, 1. Kemudian X yang kita cari adalah X1, X2, X3. Sementara matriks B-nya yang jadi B1, B2, B3 adalah kita punya 7, 3, dan 10. Nah, kita lakukan transformasi matriks A dengan matriks konstanta B akan menjadi matriks satuan I dengan B aksen sebagai hasil dari matriks penyelesaiannya, teman-teman. Nah, kita lanjutkan di bagian yang bawah. Yang pertama, bisa diperbesar, Mbak? Saya agak kelihatan. Nah, udah cukup segitu. Baik, terima kasih. Nah, matriks A lengkap, matriks koefisien A, 5, min 2, 2, 2, min 1, 1, 3, 2, 1. Kita pasangkan dengan matriks B yang sudah tersedia tadi, yaitu 7, 3, 10. Langkah awal adalah baris ke itu bisa diperbesar, Mbak, nggak kelihatan. 2, Pak. Iya, ini kacamata saya ini nggak saya pakai nih. Ya betul. Baris kedua kita kurangi dengan 2/5 dari baris ke-1. Teman-teman udah paham kan ya bahwa eliminasi yang kita gunakan operasi baris elementer di aljabar linear elementer 1 kita mulai dari baris dari 2. Baris tidak dimulai dari baris pivot.
kita anggap saja baris unsur utamanya yang walaupun belum 1, jangan dieksekusi dulu. Kita selesaikan dulu baris kedua, baris ketiga. Kalau membuat unsur utama sebagai pivot, otomatis di bawahnya kan nggak boleh ada bilangan selain 0 ya. Baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya harus di bawahnya adalah 0. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya baris kedua ini nanti menjadi 0. Kan begitu. Bisa kegeser ke kiri lagi, Mbak? Dikit aja. Ya, baik. Baris kedua kita punya unsur 2 min 1 1 untuk koefisien matriks 2, sedangkan unsur matriks B-nya adalah 3. Nah, kita lakukan operasi baris elementer yaitu B2 kita kurangi 2/5 dari B1. Saya kira teman-teman sudah cukup paham ya operasi elementer yang kita lakukan ini. Kenapa kita bagi 5 begitu? Sebab harapan kita kan 2 ini jadi 0 tuh. Supaya 0 kan berarti 2 harus kita kurangi dengan 2. Kan begitu ya. Nah, sementara ini kita lihat tidak mungkin dong baris kedua ini kita kurangi dengan baris kedua. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana 2 ini bisa menjadi 0 ketika kita lakukan penjumlahan atau pengurangan terhadap baris yang lain. Yang mungkin adalah yang pertama, baris pertama. Sebab kalau kita lihat kan 5 bagi 5 1, teman-teman. 2 kali 1 2, 2 kurangi 2. Nah, 0. Sehingga kita lakukan baris kedua kita kurangi dengan 2/5 baris pertama. Baris pertama 2/5 kali 5 hasilnya adalah 1 kali 2 2 kurangi 2 0 tuh kan betul. Kemudian yang min 1 kita kurangi 2/5 dari yang atas. Ya, 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4/5. Min 1 dikurangi min 4/5. Hasilnya adalah min 1/5. Saya kira udah paham ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, unsur yang berikutnya adalah 1. 1 kita kurangi dari 2/5 kali 2. 2 kali 2 4. 1 dikurangi 4/5, hasilnya adalah 1/5 begitu. Geser ke kanan, Mbak. Dikit. Ya, nah. Begitu juga dengan B2. Tidak terlepas juga ya ketika unsur matriks baris kedua, unsur lengkap dari baris kedua kita lakukan eliminasi, kita lakukan operasi baris elementer, maka yang B2 juga demikian, teman-teman. Sehingga kita lakukan juga 3 kita kurangi dengan 2/5 dari 7. Ya, 2 kali 7 berapa? 14. 3 dikurangi 14/5. Hasilnya adalah 1/5. Lanjut ke kanan, Mbak. Oke. Kembali ke kiri. Ya, agak diperbesar dikit. Udah mentok ya? Ya, baik. Sejalan dengan B2, baris ketiga juga begitu. Seperti yang sudah kita pahami bahwa unsur utama dari sebuah matriks yaitu ada di A11, di bawahnya semua barisnya unsur utamanya paling kiri itu harus 0, nggak boleh ada bilangan gitu. Sehingga kita lihat di baris ketiga unsur utama paling kiri adalah 3. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya 3 ini jadi 0. Nah, kasusnya sama dengan yang di atas begitu teman-teman. Sehingga B3 kita kurangi 3/5 dari B1. Sama aja sih sebenarnya, 5 bagi 5 1. Sehingga 1 kali 3 kurangi 3 0. Nah, dengan cara yang sama begini teman-teman, kita akan menemukan baris ketiga ini berubah jadi unsur-unsurnya 0, 16/5, kemudian negatif 1/5, geser sedikit Mbak ke kanan. Iya, 29/5, betul. Nah, setelah kita menemukan
matriks kedua, unsur utama paling kiri 0, unsur unsur dari unsur utama dari baris ketiga yaitu A31 juga 0, maka kita akan melanjutkan ke berikutnya. Bisa geser ke kanan, Mbak, dikit. Oke, udah habis ya itu ya. Nah, kita harus berpikir sekarang bagaimana supaya nilai daripada baris kedua dan baris ketiga itu lebih simpel. Kalau saya berpendapat kita selesaikan dulu baris ketiga. Karena baris ketiga, kalau kita mau buat matriks eselon reduksi begitu, ini matriks utama unsur utama dari baris kedua yaitu yang min 1/5 ini di bawahnya harus 0. Sehingga bisa kita eksekusi terlebih dahulu untuk unsur ini yaitu unsur 32. Sehingga itu bisa kita lakukan sebuah operasi baris elementer dengan cara baris ketiga dikurangi dari 2/5 ya dari B2. 2 dari 1/5 dari B2. Sehingga B3 ini dikurangi dari 2/1/5-nya dari B2. Untuk apa? Supaya 10/5 ini jadi 0. Kan begitu teman-teman. Oke, kita coba geser lagi, Mbak, ke samping kiri. Nah, sehingga kita temukan teman-teman. Kan betul? Kita temukan bahwa unsur di bawah unsur utama paling kiri baris kedua sudah jadi 0 teman-teman. Tuh, udah jadi 0 teman-teman. Sehingga baris ketiga kita temukan ada 0, 0, 39. Baris keduanya kita punya 0, minus 1/5, 1/5, dan 1/5. Nah, karena kita mau buat matriks eselon reduksi teman-teman, setelah dari atas ke bawah, maka kita akan kembali ke atas. Jadi proses yang paling bawah udah selesai. Ya, proses paling bawah udah selesai. Nah, kita tinggal membuat matriks segitiga bawah. Jadi matriks segitiga atas sudah ketemu teman-teman. Apa matriks segitiga atas? Masih ingat? Teman-teman masih ingat? Halo, ada yang masih ingat? Ini kalau kita lihat, matriks ini sudah hampir selesai tuh. Sebelum masuk ke matriks eselon reduksi, kita udah menemukan matriks eselon, yaitu matriks yang mana sudah terdapat matriks segitiga atas. Ya, kalau teman-teman lupa, matriks segitiga atas adalah matriks yang unsur-unsur di bawah unsur diagonal utamanya itu nilainya 0. Nah, kalau teman-teman lihat itu unsur diagonal utamanya adalah 5, minus 1/5, dan 3. Di bawahnya itu kan udah 0 semua teman-teman. Nah, kalau sudah 0 semua, bisa katakan matriks ini sudah termasuk matriks eselon. Karena memang permintaan kita adalah tadi mencari matriks eselon reduksi, maka ini nggak selesai. Atau bisa dikatakan belum selesai. Karena belum selesai, maka kita harus lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan tahap matriks kita lakukan operasi baris elementer yang kedua, yang kita sebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Yang mana tadi kita dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Baik. Unsur utama baris ketiga, ya unsur utama baris ketiga paling kiri adalah 3 teman-teman. Dan kita udah tahu yang namanya unsur utama setiap baris itu di bawahnya tidak boleh ada bilangan selain 0 atau di atasnya juga tidak ada boleh bilangan selain 0. Nah, di atasnya unsur utama baris ketiga paling kiri adalah 1/5 teman-teman. Maka kita eksekusi bagaimana supaya di atas unsur utama baris ketiga ini yaitu 1/5 jadi 0.
Nah, kita lakukan operasi baris elementer lagi teman-teman. Yaitu B2 ini kita kurangi dengan 1/5 kali 3 dari baris kedua. Tuh. Sehingga bisa geser ke samping kanan, Mbak. Baik. Sehingga kita temukan sekarang adalah matriks bagian kedua menjadi 0, minus 1/5, 0, dan negatif 2/5, teman-teman. Baik, geser ke kiri lagi, Mbak. Nah, baik. Oke, kita lihat. Oke, geser lagi ke samping kanan. Nah, kita lihat karena kita udah temukan ya, kita udah temukan bahwa baris matriks ini sudah berbentuk matriks echelon reduksi, sudah ada unsur diagonalnya, di atasnya kita udah ketemu matriks segitiga bawah udah 0 semua, kemudian matriks segitiga atas yaitu di bawah unsur diagonal juga sudah menjadi 0 semua, maka tinggal kita sederhanakan saja tuh ya yang bagian-bagian unsur diagonal utamanya tuh. Ya, kita lihat ada di baris pertama kita bagi dengan 5, ya kan teman-teman? Kalau atau kita misalkan mau dibagi ya, kalau di operasi baris elementer kayaknya dikali deh. Dikali dengan 1/5, nah, seperti itu sebenarnya. Nah, sehingga 5 bagi 5 berapa teman-teman? 1, 0 kali 1/5, 0, 0 kali 1/5, 0, dan 5 dibagi 1/5 adalah 1. Sementara itu untuk yang B2, ini yang B2 tuh, kita kalikan dengan berapa ya supaya hasilnya ini lebih simpel. Itu dikali berapa, Mbak? Bisa diperbesar nggak itu? Saya kurang jelas. B2 dikalikan negatif 2/1 ya. 2/5 atau 5/2. 5/1 kayaknya. Bisa geser lagi ke bawah, Mbak, halaman berikutnya. Kayaknya lebih jelas nanti. Nah, oh iya betul, betul. Dikalikan dengan negatif 5/1. Jadi baris kedua kita kalikan dengan kebalikannya, min 1/5 kita kalikan dengan negatif 5/1, sehingga baris keduanya menjadi 0, 1, 0, 2. Dan baris ketiganya menjadi 0, 0, 1, 3. Nah, terbukti deh bahwa matriks A bertransformasi menjadi matriks satuan, yaitu matriks yang diagonalnya unsur diagonal utamanya adalah 1, sementara itu di bagian atas bawahnya adalah matriks segitiga atas dan segitiga bawah, yang dimana semua unsurnya adalah 0. Sementara B yang tadi adalah B1, B2, B3 bertransformasi menjadi B aksen, di mana nilainya adalah 1, 2, 3. Nah, B aksen inilah yang bernilai 1, 2, 3 inilah yang kita sebut dengan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Begitu teman-teman. Lanjut, Mbak. Oke, yang ini bisa diperbesar. Nah, ini ada contoh 2 lagi teman-teman. Kayaknya lebih unik nih, karena kalau tadi pendekatan kita dengan menggunakan pecahan biasa ya. Nah, Netum ini biasanya lebih care, lebih cenderung arah soalnya ke bilangan desimal teman-teman. Sehingga kemampuannya chopping dan rounding yang seperti kita bahas di awal dulu harus lebih kuat nih teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Di contoh kedua kita lihat ada persamaan linear nih. Ada 3x1 plus 2x2 minus x1 sama dengan 7. Sehingga koefisien lengkap dari baris pertama adalah 3, 2, min 1. Sedangkan B1-nya adalah 7. Kemudian di baris kedua kita punya koefisien lengkapnya adalah 2, minus 3, 1. Sedangkan B2-nya adalah 0.
Kemudian yang ketiga, kita punya koefisiennya 1, 1, 2, dan 15. Sehingga kalau ini kita bentuk menjadi untuk mencari penyelesaian dari matriks X, bisa kita tulis terlebih dahulu. Matriks koefisien lengkap A adalah 1, 2, min 1, 2, min 3, 1, kemudian 1, 1, 2, matriks X adalah X1, X2, X3, dan B-nya adalah 7, 0, 15. Hati-hati teman-teman, ada 0 di situ ya. Kita lanjutkan, kita akan mencoba mentransformasikan matriks A dan matriks B menjadi matriks satuan dan matriks hasil ya untuk B aksen begitu. Langkah pertama sama dengan tadi teman-teman, kita fokus dulu kepada baris kedua. Unsur utama dari baris pertama bukan 0. Jadi kita lanjut aja. Baris kedua. Nah, kita berpikir bagaimana supaya baris kedua ini jadi 0. Karena memang unsur utama baris pertama 3 ini pas di atas. Sehingga di bawah unsur utama nggak boleh ada bilangan. Kita harus nolkan seperti tadi teman-teman. Sehingga B2 kita kurangi dengan 2 kali B3. Sehingga 2 kali 1, 2 kurangi 2, 0. Kemudian untuk yang negatif 3, ini negatif 3, kita kurangkan dengan 2 kalinya dari B2 ya. Hasilnya adalah bisa diperbesar lagi Mbak ya. Nggak kelihatan saya. Makanya malah besar semua, Mas. Iya. Ini udah udah maksimum ya? Iya. Udah maksimum. Nggak apa-apa wis. Kita lanjutin aja. Sehingga untuk baris kedua ini kalau kita lihat B2 kita kurangkan dengan 2 kali per 5 dari B1. Bukan B3 ya sebenarnya. Yang terjadi adalah kalau kita lihat muncullah angka-angka yang unik nih. Yang sebenarnya kalau kita menggunakan hitungan biasa cukup ini ya, cukup lama memang cukup lama untuk hitungannya begitu. Baik, nggak apa-apa. Sehingga kita akan menemukan nilai yaitu negatif 4,3333 dan berikutnya adalah 1,6667 dan seterusnya. Stop di sini dulu Mbak. Jangan kemana-mana. Saya juga mau menyampaikan begini. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat tadi, di awal kita cukup mudah ya memahami contoh pertama. Tetapi di contoh kedua ini, kalau kita lihat, kok bisa bagian kedua itu kok dikalikan pecahan, padahal nggak ada sama sekali tuh yang istilahnya di bagian awal itu seperti kasus yang pertama begitu. Kok bisa nih? Harusnya misalkan B1 kita B2 kita kurangi dari 2 kali B3 udah cukup kan? Kenapa di situ ada muncul pecahan 2/5? Nah, teman-teman sekalian, mungkin penjelasan ini akan akan bisa sedikit memperjelas keadaan teman-teman. Jadi begini, teman-teman sekalian, untuk menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita pahami pada aljabar linear elementer 1, pada pembahasan metode numerik ini ada sedikit perbedaan begitu ya. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan operasi baris elementer, yang pertama misalkan menukar baris pertama dengan baris kedua, di pembahasan
pendekatan metode numerik ini juga ada. Hanya saja menukar baris pada pendekatan metode numerik ini hanya terjadi apabila ada unsur nol, pada unsur utama begitu. Misalkan baris kedua, misalkan baris pertama unsur pertamanya 1, baris kedua itu unsur utamanya adalah 0 gitu. Baris ketiga itu unsur utamanya adalah 1. Maka bisa kita tukar dulu. Unsur 0 yang di baris kedua itu kita letakkan di bawah. Nah, unsur yang belum 0 kita letakkan di atasnya. Sehingga kita melakukan operasi baris elementer di baris kedua terlebih dahulu. Kemudian kedua, ada ini nih. Ada hal lain ya yang berkaitan dengan operasi ini. Yang kedua adalah ketika kita lakukan operasi baris elementer langkah kedua, yaitu kita mengalihkan sebuah baris dengan suatu bilangan saklar terhadap baris yang lain. Misalkan baris kedua tuh tadi ada setengah, kita kalikan dengan 2/1 dari baris lain, itu juga boleh. Yang ketiga adalah kita mengurangkan atau menjumlahkan suatu baris dengan berapa kalinya baris yang lain. Nah, nampaknya kalau kita menggunakan seperti ini tidak akan terlalu jauh berbeda tuh dengan aljabar linear elementer 1. Kita masih belum bisa klik ya dengan yang dimaksud kenapa itu kok sampai ada setengah kali, 3/5 kali, padahal ya kalau kita cek baik-baik kita nggak perlu lah untuk melakukan perkalian pecahan selama kalau kita kalikan suatu bilangan saklar dengan bilangan lain yang nanti akan bisa menjumlahkan mengurangkan suatu baris hingga jadi 0 itu tidak masalah. Nah, ada ilustrasi menarik sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari contoh modul ya teman-teman. Penjelasan slide ini menurut saya kurang pas begitu. Misalnya saja kalau teman-teman juga bisa sambil nulis nih ya. Misalkan saja saya punya sebuah matriks sebentar. Ya, kita misalkan punya sebuah matriks A lengkap 5, 3, 1. Kemudian matriks B-nya B1 adalah 3. Kemudian matriks keduanya adalah 1, 1, 3. Unsur B2-nya adalah 2. Kemudian baris ketiga adalah 2, 3, 1. Bagian unsur B3-nya adalah -1. Teman-teman juga bisa buka modul tuh. Silakan bisa dibuka modul halaman 320 teman-teman. Jadi penjelasan yang slide ini memang cukup terlalu singkat saya kira. Kita lihat bahwa ada di bawah bagian unsur utama 5 itu ada 1, ada 2. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, unsur utama di bawah unsur utama bagian atas ya, bagian kiri atas baris pertama itu harus 0. Maka di sini kita lihat B2 itu kita kurangkan dengan 0,2 dari B1 teman-teman. Kita lihat 0,2 dari B1, 0,2 dari B1. B1 kita lihat itu ada 5. 0,2 dari 5 itu berapa sih? 1 ya. Oke. Nah, ini kan 1 kurangi 1 jadinya 0. Nah, ternyata teman-teman yang dilakukan pada contoh kedua ini juga hampir sama teman-teman. Jadi B2 ini kita kurangkan dengan 2/3 dari sebentar. Baik, 2/3 dari baris pertama.
Nah, kita lihat aja 2/3 dari 3. 3 bagi 3 1. 2 kurangi 2 0. Nah, kan begitu. Kemudian negatif 3 kita kurangi dengan 2 kali 2/3. Ya kan? 2 kali 2 jam 4. 4/3. 3 min 3 dikurangi 4/3. Itu hasilnya sekitar min 4,333 atau min 4/3. Atau sekitar min berapa itu? 13/3 ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita lakukan terus menerus bisa digeser ke samping Mbak. Nah kita temukan pecahan yang luar biasa tuh. Yang baris kedua kolom ketiga kita temukan kalau kita buat pecahan campuran ini sekitar 1/2/3 ya. Sementara unsur yang ada di sebelah kanan baris kedua atau B2 adalah negatif 4 2/3. Kemudian yang baris ketiga ini juga begitu. Kita harus memanipulasi, melakukan operasi baris elementer, bisa digeser ke kiri lagi, Mbak. Oke. Ini kita punya tuh 1 1 2 15. Nah, B3 ini adalah kita kurangkan dengan 1/3 dari B1. Dengan mudah kan teman-teman? 1/3 dari B1. 3 bagi 3, 1. 1 kurang 1 habis. Nah sama tuh. Sehingga 1 kurangi 1, 0. Kemudian 1 dikurangi dengan 2 kali 1/3. Nah 2/3. 1/3 ya teman-teman ya hasilnya ya. Adalah 0,33. Sementara unsur ketiga baris ketiga kita punya 2/3 hasil pengurangannya. Dan terakhir ketika 15 kita operasi baris elementerkan menjadi sekitar 12 2/3. Nah teman-teman kita melihat di matriks yang kedua unsur utama baris kedua sudah dimulai dari 0, kemudian unsur utamanya adalah min 4,333. Nah sekarang kita pikirkan bagaimana caranya supaya unsur utama baris ketiga tidak ada di negatif 4,3. Di bawahnya negatif 4,3 baris kedua ini harus berapa? Harus 0. Maka 0,33 ini kita paksa supaya nanti menjadi 0. Bisa geser ke samping kanan, Mbak. Iya. Masih sama ya. Ke bawah lagi. Ya, diperbesar. Nah, itu dia teman-teman. B3 ini kita operasi elementerkan dengan 3 kali ya dari B2 tuh. B2. Nah, sehingga kita temukan di sini ada 0, kemudian unsur ketiga ada 2,461538 dan unsur dari B3-nya menjadi 12,307. Langkah awal udah selesai. Kita udah temukan matriks eselon, bukan matriks eselon reduksi. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana supaya ini menjadi matriks eselon terreduksi. Unsur utama dari baris ketiga udah ketemu tuh 2,461538. Berarti bagaimana unsur pada unsur utama pada matriks kedua juga begitu. Tidak boleh ada bilangan di atasnya. Artinya kita harus melakukan suatu cara supaya matriks ini menjadi matriks segitiga atas dan bawah. Ketika semuanya jadi matriks segitiga bawah, maka bisa kita temukan berapa nilai B1, B2, dan B3-nya. Nah, di langkah berikutnya kita lihat matriks bagian pertama, unsur utamanya masih 3. Berarti kan kita harus kalikan dengan 1/3 kan teman-teman. Sehingga 3 bagi 3 1, kemudian 6, sekian itu dibagi 3 hasilnya 02,001. Kemudian yang min 43333 ini juga kita lakukan kita lakukan operasi baris elementer sehingga menjadi B2-nya adalah 3,0001 dan bagian unsur utama bagian baris ketiga yang semula 246,138 dan seterusnya menjadi
1 dan bilangan B3-nya adalah 5,001. Sehingga kalau kita transformasikan nilai B ini, B transformasi dari konstanta tadi adalah 2,000001. Kemudian nomor 3 yang kedua adalah 3,000001 dan bagian B adalah bagian B ketiga adalah 5,000001. Bisa geser ke bawah, Mbak. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Teman sekalian, kalau kita bahas transformasi matriks untuk mencari nilai matriks X, maka tidak lengkap kalau kita juga tidak menghitung inverse matriks gitu. Yang mana ini udah pernah kita bahas juga ya waktu kita di aljabar linear elementer 1, teman-teman. Ya, sebuah matriks A kemudian ditransformasikan akan menjadi matriks satuan I dengan inverse A. Di mana matriks I adalah matriks identitas dan A pangkat min 1 kita sebut dengan inverse matriks A. Nah, untuk mencari nilai X dari bentuk inverse ini, teman-teman, nilai X adalah A, inverse A dikali dengan B. Nah, ini agak berbeda ya dengan tadi ya. Contoh kita lihat di situ ada 3 persamaan, itu 5X min 2X2 plus 2X 1 sama dengan 7. Kemudian persamaan kedua kita punya 2x1 min x2 plus x3 sama dengan 3. Dan 3x1 plus 2x2 plus x3 adalah 10. Maka kita harus punya goal setting dulu untuk mencari SPL seperti ini adalah kita cek dulu transformasinya. Siapa sebagai matriks lengkapnya, siapa matriks satuannya, ini harus cukup jelas ya. Lanjut di bawahnya, Mbak. Bukan ini ya kayaknya. Oke, ini halaman berikutnya ya. Bisa ke atas sedikit, Mbak. Bisa digeser pada halaman sebelumnya. Baik, ke bawah. Ya, diperbesar. Yang atas, Mbak. Nah, ini ya. Sebelah kiri terdapat matriks koefisien lengkap. Sedangkan sebelah kanan adalah matriks satuan. Nah, nanti ini akan jadi kebalik. Matriks satuannya harus ada di kiri, kemudian matriks hasil yang kita cari ada di sebelah kanan. Mengapa demikian? Ini sudah kita pelajari pada aljabar linear elementer 1. Prinsipnya bagaimana menyelesaikan baris kedua, kemudian baris ketiga, kemudian ke atas lagi baris kedua, ke atas lagi baris ke pertama, supaya di atas dan di bawah unsur utama itu adalah 0. Nah, sementara kalau kita lihat ini, ketika kita lakukan operasi baris elementer, lama-kelamaan silakan dicek, Mbak, samping kanan, geser. Iya, iya, ke kanan dikit lagi. Iya, itu dia. Nah, kan betul. Matriks satuannya yang awalnya ada di belakang dari matriks A utama pindah ke depan tuh, membentuk matriks satuan identitas. Nah, sementara itu untuk bagian belakang, nah kita lihat itulah inverse dari matriks A tadi. Jadi intinya tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Hanya mungkin
hitungannya ya, yang pakai koma-koma itu yang cukup signifikan, membuat rumit. Ini adalah menyelesaikan SPL dengan pendekatan, istilahnya mencari inverse matic dengan pendekatan dari metode numerik. Ke bawah lagi, Mbak. Oke, diperbesar. Nah, itu dia. Sudah dibahas. Oke, ke bawah lagi. Oke, tadi sudah, ke bawah lagi, Mbak. Ini yang bersama nih dengan yang tadi. Nah, ini dia yang berikutnya. Metode iterasi. Kalau sudah kita dengar kata iterasi, teman-teman, berarti kita tuh harus melakukan hitungan berulang-ulang. Sehingga nanti hasilnya itu mendekati kebenaran. Jadi kalau misalkan kita cek di sini ada unsur A11, X1, A12, X2, ditambah dengan A13, X3, sama dengan B1. Berarti kalau kita mau nyari X1 itu adalah 1/A11. Kemudian dikali dengan B1 terhadap selisih antara A1X ya. Kemudian X1X dan A11 dan X1 dan seterusnya. Begitu dengan X2, begitu juga dengan X3. Nah, ini catatan. Untuk menentukan nilai dari X, Y, Z, teman-teman, kita harus gunakan algoritma yang nanti bertujuan untuk bisa menentukan batas galatnya, teman-teman. Jadi ini adalah urutan-urutannya. Dan jangan lupa, tentukan siapa yang akan menjadi vektor 0 untuk mengantisipasi iterasi yang gagal itu, teman-teman. Seperti itu. Lanjut bawahnya. Ya, agak diperbesar. Oke, teman-teman. Nah, untuk nilai K bilangan asli, ya natural ya, 1, 2, 3, dan N ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita diminta untuk menentukan galat dengan menggunakan R1, X1, 1, 2, X1 pangkat X kurangi X2 pangkat N-1 per X1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan SPL ini dengan menggunakan metode iterasi, teman-teman, atau Jacobi. Kira-kira kalau teman-teman simpulkan nanti lebih simpel atau malah bikin susah ya. Kita lihat. 2X1 kurangi X2 sama dengan 1. X1 dikurangi 2X2 sama dengan negatif 4. Maka dengan menggunakan metode Jacobi yang di awal di atas tuh udah pernah kita coba ya. Misalnya di sini sampai galatnya kurang dari 10 pangkat negatif 3. Nah, maka sebelum kita selesaikan ini, kita rubah dulu SPL dalam bentuk Jacobi tadi, yaitu X1 sama dengan setengah 1 plus X2, kemudian X2-nya sama dengan minus setengah, dan seterusnya. Nah, untuk lebih aman, untuk menggunakan Jacobi ini, kita diminta untuk ngambil vektor awal, yaitu X0. Ya, karena memang contoh ini adalah contoh dua dimensi aja ya, dua persamaan ya. Maka kita lihat ambil vektor awal dari X ini aja juga unsurnya hanya 2, yaitu 0,0. Lanjut, Mbak. Sebelumnya. Nah, nih. Sehingga bisa kita temukan tuh pendekatan-pendekatan seperti ini, yang mana rumusnya sudah cukup mudah, teman-teman.
tinggal kita substitusikan aja. Untuk X1-nya 0,5, X2-nya 2, epsilon yaitu galatnya. Galat awalnya di sini adalah I dan galat ya. Galat berikutnya adalah nilainya adalah 1. Nah, jadi iterasi ini cukup lama teman-teman, memang cukup rumit, tapi teman-teman bersabar saja gitu. Insya Allah kalau mau telaten begitu, walaupun kelihatan rumit, hitungannya juga terbiasa cepat. Saya yakin tidak ada masalah ya dengan nanti ini. Next, Mbak. Tidak perlu saya. Nah, ini dia. Ternyata baru sampai di iterasi ke-17 tuh. Hasil SPL-nya udah mendekati kebenaran tuh, mendekati galatnya, dan ini luar biasa bagian bawah. Sendiri, Mbak, bagian bawah sendiri. Double ya. Ya, kembali ke kiri. Oke. Ya, geser ke bawah. Nah, itu. Di sini tidak bisa kita lihat tuh. Semakin besar ke bawah, galatnya semakin besar gitu kan. Tapi hasilnya adalah mendekati kebenaran. Iterasinya mendekati kebenaran. Lanjut, next. Ya, itu udah selesai tuh, teman-teman. Jadi pembahasannya saya lihat kalau dilihat dari yang disampaikan oleh tutor kita, ada metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, inverse matrix, dan langsung diiterasi, yaitu Jacobi. Yang tidak dibahas adalah metode Gauss-Seidel sama metode dekomposisi LU. Nah, sekarang saya coba tantang ya teman-teman untuk menyelesaikan kasus yang ada pada modul yang sudah di modul sebenarnya sih. Sudah ada di modul, tapi teman-teman nanti membuat hitungan hasilnya dengan menggunakan Excel. Ya, Excel. Jadi teman-teman, saya minta lihat di halaman 3.20, ada di modul 3, teman-teman. Contoh 3.2 tuh, teman-teman bisa buka. Di halaman 3.2, contoh 3.2, itu ada sebuah matriks, teman-teman. Nah, teman-teman, saya minta untuk mencoba sampai besok kayaknya ya, biar diskusi kita lebih anget gitu. Sampai besok, teman-teman coba ngecek, mencari dengan mencari inverse ya, mencari inverse dari contoh 3.2 tadi dengan menggunakan uraian yang saya sampaikan. Nah, challenging saya adalah teman-teman bisa nggak bagaimana caranya ngitung seperti ini dibantu dengan aplikasi Excel. Jadi teman-teman yang sudah bisa, harapan saya utak-utak ya, diutak-utak pertama pakai paper and pens ya, pens and paper gitu, coret-coret dulu, dicari tuh inverse matrix ya, inverse matrix dengan menggunakan pendekatan metode numerik, yaitu matriks satuan kali B begitu ya. Awalnya bukan matriks satuan ada di sebelah kanan, dengan memanipulasi operasi baris elementer ternyata kembali ke kiri dengan matriks sebelah kanannya sudah menjadi matriks inverse. Yang berikutnya juga saya juga minta ke teman-teman bagaimana caranya menyelesaikan contoh 3.2 pada modul itu dengan menggunakan metode Jacobi atau menggunakan iterasi begitu. Silakan teman-teman kerjakan sebisanya. Besok langsung kita diskusikan di grup. Insyaallah besok itu hari Minggu ya. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan ada waktu boleh nimbrung-nimbrung tuh di grup WA. Nanti akan saya langsung komentari jawaban-jawaban teman-teman semua, yaitu menyelesaikan contoh 3.2, mencari inverse matriksnya yang mengakibatkan matriks satuan yang awalnya di kanan jadi di kiri, kemudian koefisien lengkap yang awalnya di kiri jadi di
di kanan. Yang kedua, bagaimana caranya contoh 32 ini kita selesaikan mencari X1, X2, X3-nya dengan menggunakan metode iterasi atau Jacobi. Itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh coret-coret di kertas, boleh juga menggunakan challenging ya, hal yang menantang, yaitu menggunakan aplikasi Excel yang lebih mudah tuh. Lebih mudah. Nanti kalau teman-teman ada yang sudah nyoba, bisa disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Tapi kalau belum, kita akan diskusikan besok. Insya Allah saya undang teman-teman, nggak usah di Zoom, langsung di grup WA, begitu untuk mengerjakan soal 3.2, yaitu mencari inverse matriksnya. Dan teman-teman juga saya minta untuk melakukan metode iterasi atau Jacobi pada soal tersebut. Insya Allah pertemuan malam hari ini sampai di sini saja. Saya tunggu kontribusi dan partisipasi teman-teman untuk belajar di metode numerik. Kalau teman-teman aktif, maka nanti akan saya bantu ya gimana ngitung yang banyak sekali dengan menggunakan aplikasi. Ayo semangat teman-teman, kita ramaikan belajar kita di metode numerik supaya nanti segera saya kasih tahu ya caranya gimana menghitung lebih cepat, nggak susah-susah menggunakan hitungan kalkulator atau menggunakan hitungan manual. Seperti itu teman-teman, semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu ya partisipasi teman-teman besok. Kita diskusi di WA tentang studi kasus contoh 3.2 pada modul halaman 3.20. Kalau teman-teman nggak punya, nanti saya akan fotokan di grup. Terima kasih Mbak sekalian atas partisipasinya. Saya kembalikan ke host atau langsung saya tutup nih? Iya, terima Langsung aja, Mas. kasih juga untuk teman-teman Oke. semua dan juga untuk Kak Roni. Ya, terima Langsung kasih. tutup aja, Kak. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat dengan keluarga. Besok saya ganggu-ganggu ya hari Ahad setelah duhur kita diskusi di grup WA. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.